Halo semuanya, selamat datang kembali denganku di Investigation. Oke, hari ini aku mau membahas kasus perampokan terbesar di Inggris, yaitu Securitas Depot Robbery. Jadi, Securitas Depot itu setahu aku semacam perusahaan untuk menanam saham gitu. Kenapa aku memilih tema perampokan? Karena beberapa bulan yang lalu sangat ramai diperbincangkan tentang serial Money Heist, yaitu serial perampokan yang terjadi di Spanyol. Aku suka banget sama serial itu dan aku pikir aku mau ngebahas kasus perampokan yang besar. Oke, kenapa aku memilih kasus ini? Karena menurutku perampokan ini cukup unik dan ada kemiripan dengan serial Money Heist, yaitu nyamar-menyamarnya. Jadi para perampok ini menyamar menjadi polisi dan perampokan ini cukup singkat, yaitu hanya sekitar 2 jam saja. Bahkan tidak ada konflik sama sekali dengan pihak kepolisian selama perampokan. Perampokan ini terjadi pada tahun 2006 dan sekitar 56 juta pound sterling tercuri dalam perampokan ini. Kalau tahun 2006 itu aku kurang tahu ya berapa kalau dirupiahin, tapi kalau di tahun 2020 ini sekitar 1 triliun rupiah. Banyak banget sih ini, gila. Dan itu yang membuatnya menjadi unik. Lalu bagaimana kelanjutannya? Aku akan membahas dari awal dulu. Perampokan ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2006, diawali dengan penculikan manajer dari Securitas Cash Depot bernama Colin Dixon sekitar jam 6.30 malam saat mengendarai mobil. Dia ditepikan oleh mobil yang tampak seperti mobil polisi. Seseorang datang menggunakan pakaian menyerupai polisi, sehingga dia mengasumsikannya demikian, dan dia pun masuk ke mobil orang tersebut setelah diminta. Setelah diculik dan dibawa, di tengah perjalanan dia dipindahkan ke mobil van putih, lalu dibawa ke sebuah farm di Staplehurst. Di saat yang sama, istri dan anaknya pun didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian polisi. Keluarganya diberitahu bahwa Colin mengalami kecelakaan mobil sebelum akhirnya dibawa ke farm yang sama dengan Colin. Tentu Colin diancam agar terus berkoordinasi dengan para perampok, dengan ditodong pistol kalau setiap tindakannya bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Kemudian, pada jam 1 dini hari, di tanggal 22-nya, mereka dibawa ke tempat perampokan terjadi. Para perampok dibekali dengan AK-47, shotgun, handgun, dan balaklava. Jadi, balaklava itu semacam topeng untuk ski gitu. Lalu 14 staf yang ada di sana diikat oleh para perampok, dan setelah 2 jam aksinya mereka kabur sekitar jam 2.45 pagi hari, dini hari, dan para tawanan dikunci di dalam sangkar uangnya. Jadi tempat penyimpanannya itu semacam sangkar gitu, kayak kandang gitu. Bukan berangkas, tapi mungkin emang ada ruangan khususnya gitu. Untungnya salah satu staf punya kunci untuk membuka pintunya dan dia bisa membebaskan tawanan lainnya. Dan butuh setengah jam sampai akhirnya staf bisa membunyikan alarm kepada polisi. Dalam kasus ini setidaknya 36 orang ditangkap selama investigasi berlangsung. Kalau menurutku sih rencana mereka itu cukup matang, tapi nggak terlalu dipikirin detailnya. Bahkan pasca perampokannya itu nggak terlalu dipikirin, makanya akhirnya mereka tertangkap juga.
Lalu siapa saja dalang dan mastermind di balik kasus ini? Aku gak akan bahas semuanya, tapi bahas yang punya andil cukup besar aja. Jadi paling cuman 5 atau 6 orang aja yang bakal aku bahas. Yang pertama ada Roger Coates. Dia didakwa setelah uang curiannya yang sebesar 9.655.000 pound sterling ditemukan di tempat parkir yang disewanya. Dalam aksinya ini dia mendapatkan peran atau tugas untuk menyandra para staf yang ada di Securitas Depot. Lalu ada Lea Russia. Fingerprintnya ditemukan saat investigasi dan uang curiannya sebesar 8.600.000 pound sterling ditemukan di garasi yang disewanya. Polisi juga menemukan pistol dan amunisinya di gubuk miliknya. Lea adalah orang yang bertugas menculik keluarganya Colin di rumahnya. Jadi dia yang nyamar jadi polisi itu. Yang ketiga ada Yetmir Bukpapa. Aku kurang tahu sih cara bacanya gimana, gak tahu benar atau enggak. Jadi dia ini seorang keturunan Albania dan dia adalah sahabatnya Lea yang sebelumnya aku sebut. Makanya dia bisa ikut terlibat dalam perampokan ini. Dan tugasnya adalah mengatur pengintaian rumahnya Colin. Jadi dia tahu persis kapan waktu yang pas untuk menculik keluarganya itu. Jadi perannya di sini itu bisa dibilang penting lah, mungkin sangat penting, dan bisa jadi patokan kapan waktu perampokannya akan dilakukan. Lalu ada Emir Heissena. Aku juga kurang tahu cara bacanya gimana, tapi pasti aku cantumin namanya di sini atau enggak di sini. Jadi Emir ini bisa dibilang orang yang paling penting di geng perampokan ini. Kenapa? Karena dia adalah orang dalam yang bekerja di Securitas Depot. Dia menjadi informan dan memfilmkan bagian dalam depot menggunakan kamera kecil yang tersembunyi yang dipasang di ikat pinggangnya. Lalu yang terakhir ada Lee Murray. Dia adalah mastermind di balik kasus ini. Lee sebelumnya merupakan seorang petarung MMA yang sangat kuat. 4 hari setelah perampokannya, dia kabur ke Maroko dan membeli villa, obat-obatan, dan perhiasan hingga menghabiskan ribuan pound sterling bersama salah satu rekannya, yaitu Paul Allen. Setelah ketahuan dan ditangkap, Allen didakwa 18 tahun penjara. Di United Kingdom, dia diekstradisi dari Maroko dan Lee mendapatkan dakwaan 25 tahun penjara di Maroko, dan untuk yang lainnya itu mendapatkan dakwaan minimal 15 tahun penjara. Jadi gimana menurut kalian? Apakah hukumannya sudah cukup atau mungkin kurang lama? Dan setahu aku dalam kasus ini uangnya baru ditemukan sekitar 20 juta pound sterling dan sisanya sekitar 32 juta pounds belum ditemukan, masih menjadi misteri kemana perginya uang tersebut. Dari pendapatku pribadi, kasus ini merupakan kasus perampokan yang memang unik sih. Kita tahu kalau mastermind-nya itu sebelumnya petarung MMA dan untungnya nggak ada yang terluka sama sekali di dalam perampokan ini. Kalau yang udah nonton Money Heist pasti tahu lah di mana kemiripannya. Untuk yang belum nonton, coba deh ditonton. Aku rekomen banget untuk nonton serial Money Heist. Sekarang udah 4 season dan season kelimanya bakal tayang tahun depan. Baik, segitu aja untuk video kali ini. Semoga suka dengan kasus yang aku bahas. Kalau mau
dibahas kasus lain. Kalau ada saran silahkan komen di bawah. Kalau ada yang kurang, ada kritik, komen juga. Sampai jumpa di investigation selanjutnya. Bye bye.